Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Eranteme dengan NIM 239919990098. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu organisasi quasi-government atau organisasi semi-pemerintahan. Organisasi yang akan saya bahas yaitu Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sebelumnya, perlu diketahui bahwasannya quasi-government adalah jenis organisasi yang melakukan fungsi yang mirip dengan pemerintah, tetapi bukan bagian formal dari pemerintah. Quasi-government biasanya didanai oleh pemerintah, tetapi mereka mempunyai entitas yang terpisah dan tidak tunduk pada tingkat pengawasan atau kontrol yang sama seperti lembaga pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan melakukan upaya penanggulangan terorisme di tingkat nasional. Ini adalah quasi-government yang bertanggung jawab kepada pemerintah, tapi juga independen dalam operasinya. Adapun karakteristik dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga membuatnya dijuluki sebagai quasi-government atau semi-pemerintah, antara lain: 1. Fungsi pemerintahan, di mana BNPT memiliki fungsi yang serupa dengan lembaga pemerintah pada umumnya, yaitu merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan implementasinya, meskipun bukan bagian dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beroperasi dengan tujuan pemerintahan untuk keamanan nasional. Karakteristik yang kedua yaitu koordinasi antar instansi. BNPT memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme. Ini mencangkup kepolisian, militer, intelijen, dan lembaga-lembaga lainnya. Karakteristik yang ketiga yaitu otonomi dalam keputusan. Meskipun terkait dengan pemerintah, BNPT memiliki tingkat otonomi dalam membuat keputusan terkait penanggulangan terorisme. Ini memungkinkan lembaga tersebut untuk bertindak lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan situasi yang cepat. Yang keempat, kerjasama dengan pihak asing. BNPT juga terlibat dalam kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme. Ini mencangkup pertukaran informasi, latihan, dan koordinasi dengan lembaga serupa di negara. Yang kelima, penguatan kapasitas. BNPT memiliki peran dalam membangun kapasitas lembaga dan individu yang terlibat dalam penanggulangan terorisme. Hal ini mencangkup pelatihan, pendidikan, dan penyediaan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi ancaman terorisme. Yang keenam, independensi finansial. Meskipun mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah, BNPT memiliki tingkat independensi finansial yang memungkinkannya untuk beroperasi secara efektif dan mandiri dalam upaya. Yang berikut adalah beberapa aspek urusan publik yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang pertama, pencegahan terorisme. BNPT bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pencegahan terorisme. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, instansi pemerintah, dan lembaga swasta. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme dan cara-cara untuk melaporkan
aktivitas mencurigakan menjadi bagian dari upaya pencegahan. Yang kedua, kerjasama internasional. BNPT berperan dalam meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang penanggulangan terorisme. Hal ini mencangkup pertukaran informasi, pelatihan personel, dan kerjasama operasional dalam upaya global untuk mengatasi ancaman terorisme. Urusan publik yang ketiga yaitu penanggulangan dan penyidikan terorisme. BNPT bekerja sama dengan aparat keamanan dan penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan penyidikan terorisme. Ini mencakup pemantauan kelompok teroris, identifikasi jaringan, dan penindakan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas teroris. Yang keempat, penyuluhan dan edukasi masyarakat. BNPT melakukan program penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang terorisme. Ini termasuk seminar, workshop, dan kampanye sosialisasi untuk menyampaikan informasi tentang bahaya terorisme, radikalisme, serta mencegahnya. Yang kelima, pembinaan terpidana terorisme. BNPT juga terlibat dalam pembinaan terpidana terorisme yang telah menjalani hukuman. Upaya ini bertujuan untuk merehabilitasi mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan terlibat dalam aktivitas terorisme. Urusan publik yang keenam adalah pengembangan kebijakan terorisme. BNPT berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan terorisme. Hal ini mencangkup analisis terhadap perkembangan terorisme baik di dalam maupun di luar negeri, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Aspek urusan publik dari BNPT yang ketujuh yaitu pengembangan sistem keamanan. BNPT berperan dalam pengembangan sistem keamanan nasional yang efektif dalam menghadapi ancaman terorisme. Ini melibatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat keamanan nasional secara menyeluruh. Yang berikut adalah beberapa permasalahan yang muncul jika sebuah negara tidak membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Adapun permasalahan yang pertama adalah koordinasi kurang efektif. Tanpa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, intelijen, dan militer mungkin kurang efektif. Hal ini dapat menghambat pertukaran informasi dan upaya bersama untuk memerangi ancaman terorisme. Permasalahan yang kedua adalah ketidakpastian hukum. Tanpa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mungkin tidak ada hukum atau regulasi khusus yang menangani terorisme. Ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menuntut dan mengadili pelaku terorisme. Yang ketiga, kurangnya sumber daya yang terkoordinasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT biasanya memiliki akses terkoordinasi terhadap sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Tanpa badan tersebut, sumber daya dapat tersebar dan tidak termanfaatkan secara optimal. Yang keempat, peningkatan ancaman teroris. Kekurangan koordinasi dan peran yang efektif dapat menciptakan peningkatan ancaman teroris di negara tersebut. Kelompok teroris mungkin melihat celah dan kesempatan untuk beroperasi dengan lebih leluasa. Permasalahan yang kelima adalah isolasi internasional. Jika suatu negara yang tidak memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang efektif, mungkin diisolasi secara internasional. Kerjasama internasional dalam memerangi terorisme
seringkali menjadi prioritas bagi komunitas global, dan ketiadaan kontribusi yang signifikan dari suatu negara dapat mempengaruhi hubungan diplomatik. Yang keenam adalah risiko pemberian kekebalan. Dalam hal ini, keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat membantu menghindari pemberian kekebalan atau dukungan tidak langsung kepada kelompok teroris. Tanpa lembaga yang memantau dan menanggulangi ancaman ini, risiko tersebut dapat meningkat secara signifikan. Yang ketujuh adalah kurangnya respon terhadap radikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT biasanya terlibat dalam upaya pencegahan dan deradikalisasi. Tanpa lembaga ini, mungkin kurangnya respon terhadap proses radikalisasi yang meminimalkan ancaman terorisme di tingkat akar rumput. Ketahui bahwa membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT tidak hanya tentang menanggapi ancaman yang sudah ada, tetapi juga tentang pencegahan dan penanggulangan dini untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme. Demikian pemaparan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om.